Hai, balik lagi sama kita di podcast kali jadi. Yeay, jadi di podcast kali ini kita mau ngapain sih, Kak? Jadi kita hari ini bakalan ngebahas tentang gimana sih peran media penyiaran di masa-masa krisis itu. Masa krisis tuh gimana ya? Masa krisis tuh krisis moneter. Bukan dong. Tapi Itu sama. Pernah denger krisis gitu? Dayanti. Oh, enggak dong. Bukan. Krisdayanti. Bukan dong, nanti bakalan dijelasin tapi mungkin kita bisa kenalan dulu satu-satu nggak Oh sih? iya, Boleh. tak kenal maka? Tak Tak tuntuang. Jadi mungkin bisa dari aku sendiri, kenalin aku Dila, mahasiswa ilmu komunikasi yang kerjaannya aku tuh kupu-kupu, tapi bukan kuliah pulang Terus tapi apa tuh? kuliah pusing. Oh, Karena ini kan kuliah pusing. minggu-minggu UAS nih. UAS bener banget. Banyak banget tuh tugasnya. Iya, aduh pusing banget asli. Walaupun tugasnya take home ya kebanyakan, tapi tetap aja pusing. Iya, tetap pusing dong. Walaupun udah ada yang bantuin. Siapa tuh kira-kira? Siapa tuh? Nah, itu Nah, itu. Civilian. Pertanyaannya kan itu. disimpan diri sendiri aja Oh, nggak ya sih? udah. Oke. Mungkin bisa selanjutnya siapa nih? Oke, perkenalkan nama aku Lutfi. Aku mahasiswa ilmu komunikasi. Biasanya aku berkegiatan jualan cookies. Jualan cookies, mau dong. Boleh besok ya. Yang terakhir, Halo semuanya, kenalin aku Fahri Murteza dari Ilmu Komunikasi Angkatan 24. Kesibukanku ya kayak mahasiswa biasanya aja, tapi aku saat ini lagi gabung juga di organisasi. Jadi selain kuliah ya ikut kesibukan organisasi aja. organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Organisasi radio apa komunitas kampus. Wes. Oke, wow, Crashlicious ya. Nggak ada. Sobat Jangan Crash. dibuat-buat ya. Terus apa dong namanya? Crash Smart. aja. Smart. Itu kan itunya apa namanya tagline-nya. Oh, tagline. tagline. Kok dari anggotanya gitu nggak ada ya, Kak? Smartlicious, Smartlicious. Smartlicious kan buat-buat ya, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kelihatan buat-buatnya ya. Karena kan itu berarti penyiaran kan radio. Nah, menurut Fahri sendiri, kalau penyiaran itu apa sih menurut Fahri? Penyiaran itu ya kalau kita lihat dari masa dulu kan penyiaran itu ya istilahnya kita ada sebuah media yang menyampaikan informasi ya kepada publik, istilahnya gitu penyiaran. Kayak sekarang tuh ada apa? Televisi, Iya. bisa kayak radio. Yes. Radio Media sosial berarti kan mungkin? yang Iya, Crashmu media itu ya. Iya benar. Yes, bener banget. Media sosial. Sekarang mah media sosial tuh lagi gencar banget nggak sih? Iya. Kalau dibandingin sama radio televisi itu kan Ya. media penyiaran yang udah kuno, walaupun kuno tapi tetap ada sih. Walaupun tetap ada. Iya. Kalau dari kalian sendiri nih, Upi sama Fahri, kalian masih suka dengerin radio sama TV gitu-gitu nggak sih? Upi dulu mungkin. Kalau aku tuh lebih condong ke sosmed karena selain bisa dibawa kemana-mana juga dia tuh lebih cepet menyampaikan informasi gitu. Bawa sosmed kemana-mana. Waduh. Iya, maksudnya bawa handphone. Oh, iya. handphone ya. Iya, iya. Kak Gen Z suka banget dengerin ya mainnya. Iya, Gen Z banget. Main HP di mana-mana. Aduh. Mesti di toilet juga Ya, gitu. enggak dong, enggak. Di jalan main HP. Iya, Enggak aduh, dong. bahaya Aduh, sih. bahaya itu, bahaya. Jangan sih. Jangan ya sobat podcast sekali jadi. Jangan main Jangan HP di dicontoh. jalan. Kalau Fahri sendiri gimana nih? Kalau Fahri sendiri apa tadi? Masih suka Masih nonton, suka suka nonton. dengerin gitu-gitu nggak? Televisi sih, kalau untuk televisi Fahri suka nonton karena kalau ada pertandingan bola kan biasanya kan munculnya di tayangan televisi. Dan juga kalau radio sih kebetulan Fahri kan juga di Crash ya radio, tapi radionya tuh kalau sekarang nanti dengerinnya tuh berbentuk apa namanya? Streaming gitu ya? Streaming lewat web gitu. Jadi masih suka lah. Itu radio komunitas ya masuknya berarti tuh. Oh, maksudnya radio komunitas, bukan radio komersil. Iya. Kalau Fahri sendiri suka ngisi di siaran gitu tuh tiap hari apa? Maksudnya seminggu sekali atau gimana tuh konsepnya kalau boleh Kalau tahu Fahri ya? ngisi penyiaran gitu. Kalau siaran tuh setiap Selasa pagi Oh. jam 8 sampai jam 10 nanti ada di Jogja Streamers nanti ada. Wah, Sana keren. Itu bangun tuh jam 8 gitu. mau nggak mau harus bangun ya, itu kewajiban. Jadi mau Iya, gimana iya. lagi? Bener sih kalau nonton TV juga nonton bola di TV bareng keluarga itu kebersamaannya dapet banget gak sih daripada pakai HP nonton sendirian di kamar. Lebih Beda asik feel-nya, nih. beda feel-nya. Iya, Oh. beda feel-nya.
Tapi kalau Upi kan kalau sekarang nih udah nggak dengerin radio, televisi karena Upi lebih memilih ke sosial media. Nah, tapi Upi pernah kan kayak dengerin radio, nonton televisi gitu? Pasti pernah kan? Pernah. Iya, pernah. Pernah lah kan. Iyalah. Ya nggak mungkin. Upi ya kelahiran berapa sih? Enggak berapa sih kalau boleh tahu? Aku sih 2007 sih. 2007. Kalau 2007 masih itu ya, masih Pi pas kecil masih lihat itu ya Doraemon pas Iya. kecil sebelum berangkat Masih. TK. Iya, masih kayak Bang SpongeBob. Supet Supriyono gitu kan. Iya nggak sih? Keluarga sih. Somat, keluarga Somat, Somat. keluarga Kalau radio ada kan kalau di Jogja gitu. Ada, Iya nggak sih? ada, nggak sih? ada sih. Bang Supet Supriyono, mungkin Fahri Iya. ya yang tahu. Oh. Iya. Kok aku, kok Fahri ini. Tapi ada emang ada. Iya, iya. Di radio. Terus radio juga kan ada 3 fungsi nih buat bener. pendidikan, buat hiburan, Hiburan, sama buat informasi. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih pengalaman dari 3 fungsi itu sendiri? Misalnya Upi dulu nih. Kalau aku tuh lebih condong ke hiburan sama informasi sih. Kalau Apa tuh? Kalau misalnya informasi hiburan dulu ya. Iya. Hiburan tuh aku lebih suka ini sih nonton Facebooker di TV. Iya iya. Di iya. Antv. Tapi udah bungkus ya? Iya udah nggak ada. Bungkus. Terus ya kan itu dulu sebelum Iya. adanya sosmed aku liatnya Facebooker Iya. atau enggak India, SpongeBob ya. India gitu ya. Iya. Balvir. Iya Balvir. Mahabharata. Itu Semua. gila ya. Iya, itu Kebetulan kebetulan gila. Terus kalau yang informasi tuh lebih ke misalnya di daerah terpencil kayak misalnya kemarin tuh ada di Palu itu kan Iya. ada bencana alam yang gempa. Nah itu aku dengerinnya lewat situ lewat Iya. TV sama radio. Bener-bener. Kalau Fahri di antara 3 poin itu gitu, pengalaman Fahri sendiri gimana? Pengalaman ya, mungkin pengalaman itu pas di segi pendidikan. Tapi bagian televisi ya, di bagian Iya. pendidikan. Kan saat kemarin kan pas waktu Covid itu pemerintah kan melockdown ya. Jadi ada namanya apa? Pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, dan jadi dalam segi pendidikan tuh Fahri disuruh sama guru ya untuk menonton apa tayangan televisi di TVRI apa RR apa itu? Iya, TVRI, ya? TVRI. TVRI jam pagi ya jam 8. Iya, ada Pasti. juga jam 12 juga ada sih. Tadi dari segi pendidikan mungkin itu ya kan Iya. televisi menghadirkan apa ilmu ya di sana. Iya, tayangan berbasis ilmu lah pembelajaran gitu. gitu, iya. Iya. Benar-benar. Itu. Itu Fahri dengerin tuh. Dengerin Terus dicatat juga ya. juga. Ditagih kah sama gurunya? Kebetulan enggak cuma disuruh nonton sama catat. Iya, iya. Keren-keren. Terus apa lagi nih? Dalam segi pendidikan mungkin itu aja. Terus segi hiburan mungkin buat Fahri. Televisi hiburan yang dulu Fahri nonton itu wah alay sih kayaknya. Apa? Apa nih? ya? Apa nih? Tukang bubur naik haji. Iya itu kayak Katakan putus. Kita nonton, Wah, kamu itu nonton nih. nggak? Enggak Aku yang jujur gitu. juga Aduh. nonton sih. Jujur kalian kalau nonton itu seru banget itu. Iya, karena itu Aku nontonnya Karena- basicnya investigasi kan? Iya, terus kayak investigasi Kayak sebenarnya Sherlock tuh Holmes versi Indonesia. bener itu. Apalagi kayak di setting itu ya. Iya. GGS kalian nonton nggak? Wah, Kalau Wah, itu nonton sih. Pasti nonton gak sih orang-orang Darah Gen Z suci. kayak kita gitu? Nonton. Iya, iya. Terus yang dari segi informasi gitu ada nggak Fahri pengalaman tersendiri gitu? Informasi kalau misalnya Fahri buka televisi itu kadang kan TV One, Kompas TV, Oh, itu iya. kan nyiarin berita terus kan. Segmennya pasti segmen berita tuh banyak banget di Kompas TV kalau nggak TV One. Gitu aja sih. Suka ya nontonin berita gitu? Berhubung umur ya. Udah mulai menyukai. Oh, udah nonton mulai. berita karena Kalau sudah- menurut Fahri sendiri lebih menarik nonton berita atau nonton Katakan Putus? kalau sekarang nonton berita. Oh, Keren. Keperluan ini, keperluan. Keren, iya. Kita ini sebagai mahasiswa mengikuti. Ya, harus kritis ya. Ya, karena dia Mengikuti- juga penyiar kan. Mengikuti Ya, jadi- berita masa mengikuti kini berita ya. juga. Keren. Terus nih kalau coba kita hubungin antara penyiaran sama situasi krisis. Mungkin contohnya Kak Upi, kan Upi kelahirannya 2007. Asli Jogja kan? Asli Jogja. Dan di 2006 tuh ada yang namanya gempa bumi yang besar gitu Oh kan. iya. Gempa Mei nggak Jogja. sih? Itu bulan Mei kah? Iya, saya ingat. Itu udah lahir belum Fahri sendiri tuh? Fahri belum lahir sih, kebetulan masih muda gitu. Berarti kalian masih- berdua- masih di Masih di perut ya, masih di perut benar, mama. benar. Iya benar.
Ya, yang penting udah jadi perut lah intinya gitu. Iya. Terus menurut kalian berarti kalau radio sama televisi itu tuh efektif nggak untuk melakukan penyiaran di kala krisis gitu? Dari siapa dulu nih? Krisis, mungkin Dari apa, bisa Wi? dari Fahri dulu. Kalau Fahri dalam aku lebih ke ini radio ya. Radio kan pas masa-masa krisis kan biasanya terjadi lockdown listrik ya, lockdown aliran listrik, dan apalagi pas 2006 itu gempa Jogja pasti kepanikan di mana-mana, terus hoax baik banget dari Iya, mulut ke pasti mulut soalnya pas itu walaupun belum ada sosmed yang sekarang ibaratnya sosmed juga banyak hoaxnya, tapi dulu juga ada hoax dari mulut ke mulut, apalagi yang di kota Jogja katanya mau ada tsunami. Iya. Padahal Sempat jaraknya dengar juga sih. Jauh jauh banget, banget jauh banget. dari pantai selatan gitu. Dari radio mungkin ya bisa menyiarkan informasi yang seharusnya apa ya, lurus ya, Iya. tidak disinformasi. Jadi radio bisa sih berperan penting banget sama saat media krisis, saat situasi krisis. Efektif ya kalau menurut Fahri di situasi kritis radio sama televisi itu berperan gitu. Efektif banget walaupun perseorangannya tuh nggak mempunyai radio yang dalam bentuk nyata, dalam bentuk fisiknya, Iya, tapi bener. pasti kan orang-orang kalau lockdown gitu ngumpul di satu tempat, kalau misalnya di balai atau di mana, di joglo mungkin bisa ya ngumpul, Mungkin, evakuasi, titik evakuasi kan ada pastinya. Atau itu di pasti- gazebo. bisa kan setiap ruangan itu pasti punya minimal lah satu televisi, Evakuasi. kalau nggak radio yang bisa buat menyiarkan informasi Yes, yang pasti. benar. Dan pasti kan kalau menyiarkan gitu ada sumbernya juga. Apalagi ada yang namanya verifikasi oleh jurnalistik gitu ya. Ya, Pastinya bener dong yang diberitain. Walaupun nggak bener pun pasti ada koreksi dari jurnalistiknya itu sendiri lewat radio, lewat televisi kan. Terus kalau menurut Upi gimana? Menurutku sih ya emang efektif, cuman ada beberapa kelemahan dari TV sama radio sendiri Di saat Di situasi kritis itu ya? itu. Karena TV itu kan juga memerlukan listrik nih, tapi di saat situasi krisis ini tuh belum tentu ada listrik, karena biasanya kayak gempa bumi itu juga mungkin tiang listriknya itu ya Roboh ya? roboh atau Roboh. gimana, atau dari PLN-nya sendiri gimana kan Iya. nggak tahu. Terus kalau di radio juga mungkin frekuensi Tower frekuensi mungkin Iya. juga bisa roboh juga iya kan. mungkin, jadi kayak menurutku sih 50-50 sih efektif dan Efektif tapi tetap ada Kelemahan. kelemahannya Iya. gitu ya. Terus kalau menurut Fahri kan tadi bilangnya nggak efektif. Nah menurut Fahri peran konkret radio, TV di kala krisis itu tuh apa aja sih? Peran radio ya jelas mungkin sama seperti masa sekarang ya, menyampaikan sebuah hiburan tadi juga bisa, Iya, informasi benar-benar juga bisa. sih. Jadi peran radio saat masa krisis yang jelas itu menjadi penghubungnya antara pemerintah yang mau menyampaikan informasi dengan benar, dan itu radio menjadi penghubung yang itu ya emang disiplin verifikasinya sudah ada, sumber informasinya jelas. Jadi ya itu radio menjadi penghubung Sama informasinya. penghubung ke orang-orang yang mau kasih bantuan ke korban terdampak juga sih. Oh, itu juga bisa. Iya, benar. Iya. Juga jembatan. Jadi intinya tuh jembatan antara pemerintah yang terdampak sama lembaga-lembaga dan orang-orang yang emang mau ngasih bantuan gitu ya. Betul. terus di radio ini tuh punya ini nggak sih pengelolanya gitu, kayak Gimana tuh? Karena kita kan pemerintahnya sendiri dalam masa krisis radio gitu. kan harusnya pas masa krisis mungkin bisa jadi kalau misalnya ada yang menyalahgunakan itu, apakah dari pemerintah Indonesia tuh udah ada buat lembaga cara, yang lembaganya meluruskan? buat meluruskan. Oh, jadi ada nggak sih di Indonesia ini lembaga yang ngurusin radio di saat-saat krisis gitu ya? iya, Jadi di Indonesia sendiri tuh ada namanya lembaganya tuh FRI atau First Respond Indonesia. Nah, tugasnya itu buat ngasih bantuan ke radio-radio yang berhenti mengudara di saat situasi krisis gitu. Jadi tuh ada alatnya, kayak itu tuh alatnya tuh cuma di kayak sekoper kecil, tapi itu tuh udah lengkap buat siaran radio gitu. Contohnya kayak di Palu kemarin itu kan ada tsunami besar, dan itu tuh
banyak radio yang berhenti mengudara, terus 20 radio swasta tuh berhenti total gitu. Makanya FRI ngasih bantuan ke 20 radio itu untuk bangkit lagi, untuk siaran lagi, untuk ngasih informasi lagi kepada masyarakat gitu. Canggih banget ya, cuma Iya, sekoper asli, itu asli. bisa jadi apa? Udah semua alatnya tuh. Iya, bener banget. Alat darurat gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia juga udah mempunyai pencegahan dulu, Iya. Udah punya penanganan ya, alternatif penanganan juga buat menyampaikan informasi walaupun nanti misalnya lockdown gitu-gitu, Iya. listrik atau radio nggak berfungsi, jadi ada apa tadi Tetap FRI. ada. FRI. Apa FRI tadi, Fahri? Forum First bro. First Respons. Iya, First Respon Indonesia. Iya benar. Terus kalau menurut kalian nih Respon Indonesia antara radio sama televisi, menurut kalian kalau di saat-saat seperti krisis seperti itu tuh lebih efektifan yang mana gitu? Menurut Fahri, karena Fahri tadi kan langsung apa? Personal nih kayaknya. Langsung. karena menurut Fahri kan Hmm. Fahri masih relevan dan Fahri kayak masih mendukung banget ya antara kedua itu. Menurut Fahri gimana? Lebih Antara efektif? salah satu ya pilih ya. Iya. Menurutku lebih efektif di radio. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ya pengen aja. Enggak gitu Nggak dong. Karena radio ya emang ya aku juga bingung ya kalau misalnya nanti lockdown semua, terus TV ya berfungsi sebagai apa gitu loh. Kalau radio kan nanti bisa menginformasikan dari sumber berita yang jelas, walaupun cuma suara ya, tapi kan Iya. nggak tahu kenapa kayak semua orang bakal ya udah kalau ada satu sumber yang terpercaya walaupun lewat radio atau televisi, ya itu orang tetap percaya gitu loh. Soalnya kalau masa-masa krisis orang-orang pada panik juga kan. Dan kalau TV pun kalau tsunami kan listriknya putus ya. Tsunami ya. Terus kalau misalnya Krisis radio kan banget. juga udah ada apa tadi FRI ya. Iya. Jadinya udah ada Udah ada tempat untuk buat lembaga yang backupnya menguruskan aja juga. sih. Iya benar-benar. Anyways, fun fact ya. fact. Fun fact Aduh. nggak fun juga sih karena ini kan situasi krisis Iya ya. iya iya. Kalau di sejarah, sejarah nih, sejarah Pernah tuh. denger tuh. Sejarah nih. Kayak pernah denger. Letusan Merapi itu kan juga termasuk situasi krisis tuh. Dan radio tuh sangat berperan. Kalau kalian tahu antara radio sama BMKG, radio tuh lebih duluan ngasih tahu nih kalau bakalan ada ini dibanding BMKG-nya sendiri karena kan Jadi radio dulu. Iya. Promosi radio lebih cepat daripada bener pemberitaan bener. BMKG. Iya, kalau dari sejarah Merapi itu ya. Farid juga punya fun fact. Apa tuh? Apa Fun nih? fact tentang sejarah juga. Waduh. Sejarah Apa tuh? kemerdekaan. Apa tuh? Dulu tuh kan ada sebelum kemerdekaan kan pasti ada namanya Sultan Syahrir itu pas itu Iya. dengar dulu. Iya, iya, Dengar kalau pernah misalnya dengar. Amerika dibom oleh Dibom. Jepang dibom oleh Amerika. Amerika. Nah itu Sultan Syahrir itu mendengar dari radionya. Radio mendengar terus langsung segera mengumumkan mengayukan pemuda biar langsung ya udah proklamasi gitu. Tadi terjadi Menginfokan terjadi peristiwa Rengas Rengas Dengklok. Ngomong-ngomong proklamasi itu tanggal berapa sih Fahri? 17 Agustus. Benar. Masa nggak tahu? Waduh, kalau Upi sendiri tahu nggak sih? Tahu lah. Oke, jadi mungkin percakapan kita sampai sini aja ya tentang ngobrol-ngobrol mengenai penyiaran dan situasi krisis nih. Gimana nih sobat podcast sekali jadi masih setia kan dengerin kita di siaran kita kali ini? Jadi kesimpulan dari percakapan kita tadi kan media penyiaran itu sangat berperan penting terhadap adanya situasi krisis. Kemudian juga ada fungsi dan tujuan dari media penyiaran itu sendiri, ada apa tadi? Hiburan, informasi dan sama pendidikan. Kemudian di Indonesia ini sendiri udah ada lembaga yang membantu nih mengenai media siaran di kala situasi krisis, yaitu ada FRI yang kepanjangannya adalah First Respon Indonesia. Ya, jadi gimana nih sobat
podcast sekali jadi PSG Licious sobat PSG Licious. PSG mania Mania mantap. Gimana? Udah paham kan dengan peran-peran dari media penyiaran itu sendiri? So jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah? Apa sih endingnya kayak kurang mantap gitu loh? Apa yuk kita apa ya? Ulang lagi tanya. Apa? Yang mau komen langsung komen aja di PSG. Oh, Dan kita dari lah pamit undur diri guys. nah, kemudian yang mau ngasih sejarah-sejarah tentang media penyiaran kayak misalnya kalau Fahri tadi kan histori kemerdekaan, kalau aku histori tentang meletusnya Gunung Merapi. Mungkin sobat PSG bisa komen di bawah ya. Dan kami bertiga pamit undur diri. Dah.